Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, dan nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari dan mengamalkannya. Ini semua adalah nikmat yang sangat-sangat agung dan sangat mulia. Sebagaimana Allah katakan dalam suratul Baqarah, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang dia datang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, serta mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, dan mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kalian ingkar. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti dan dirindukan oleh kaum muslimin, karena bulan tersebut adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa Ramadan itu memiliki makna yang artinya adalah panas. Itu arti Ramadan. Karena memang pada saat itu, pada zaman itu, di bulan Ramadan terjadi musim panas yang sangat luar biasa. Maka bulan tersebut dinamakan dengan bulan Ramadan. Demikian juga keadaan orang yang berpuasa. Perut-perut mereka panas karena mereka haus dan dahaga. Di samping mereka tidak diperbolehkan untuk makan. Kemudian Ramadan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di antara keistimewaan bulan Ramadan, yang pertama, dia adalah bulan Quran. Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai penjelasan bagi manusia, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, hendaklah dia berpuasa. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebab terjadinya kewajiban puasa di bulan Ramadan adalah karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Berarti, andai kata Al-Quran itu tidak diturunkan di bulan Ramadan, maka puasa tidak terjadi pada bulan Ramadan. Itu maksudnya, dan itulah maknanya.
andai kata nih Allah turunkan Al-Quran di bulan Syawal, maka puasa wajib itu di bulan Syawal, bukan bulan Ramadan. Demikian juga andai kata Allah menurunkan Al-Quran di bulan Sya'ban, maka puasa wajib di bulan Sya'ban. Namun karena Allah memilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran di dalamnya, maka pada bulan itulah terjadinya puasa wajib bagi umat manusia, bagi umat Islam. Kemudian dari keistimewaan yang pertama ini kita dapat mengetahui bahwa di antara rutinitas yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak baca Al-Quran. Karena dia bulan Quran. Merugilah orang yang dia mendapati bulan Ramadan tapi tidak membaca Al-Quran di dalamnya. Ya, dia keluar daripada sifat asli bulan tersebut sebagai bulan Quran. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam bulan Ramadan dibimbing oleh Jibril untuk baca Quran. Demikian juga para imam-imam kita. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau membaca Al-Quran, menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali. Ternyata cerita orang-orang yang membaca Quran, menghatamkan Quran berkali-kali di bulan Ramadan itu masih ada sampai sekarang. Masih ada orang yang bisa menghatam Quran di bulan Ramadan sehari 3 kali. 3 hari sekali. Afwan. Jadi masih ada orang-orang yang menghatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa bulan ini adalah bulan Quran. Dan termasuk keistimewaan Ramadan adalah dengan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Kemudian keistimewaan yang kedua. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua pintu surga dan menutup semua pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu, serta di setiap malam bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari panasnya api neraka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang awal bulan Ramadan, maka pada saat itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian keistimewaan yang ketiga, di bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam tersebut adalah malam Lailatul Qadri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadri. Tahukah Anda apa malam Lailatul Qadri itu? Lailatul Qadri adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berarti 83 tahun kurang lebih. Maka barang siapa yang beramal kebaikan di dalamnya, maka dia seperti beramal kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namun para ulama menyebutkan amal kebaikan di malam Lailatul Qadri itu yang lebih baik daripada 1000 bulan itu adalah sholat malam. Karena Rasulullah SAW mengkaitkannya dengan sholat malam. Man qama lailatul badri imanan, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang membangun malam, sholat malam di malam Lailatul Qadri dengan penuh keimanan dan berharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah, ini 3 keistimewaan Ramadan.
kenapa dia dipilih sebagai bulan puasa. Kemudian puasa adalah ibadah yang wajib kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan dia adalah rukun Islam. Ibadah puasa di bulan Ramadan kedudukannya sebagai rukun Islam. Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Nabi SAW mengatakan Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Pertama 2 kalimat syahadat. Kedua salat. Ketiga menunaikan zakat. Keempat melakukan haji. Kelima berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasa memiliki makna al-imsak. Puasa itu arti asalnya adalah al-imsak, menahan diri. Itu arti puasa secara bahasa. Adapun secara istilah, al-imsaku biniyati ta'abbudi 'anil muftirati min tulu'il fajri ila an taghiba asy-syamsu. Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan niat beribadah kepada Allah. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu makna puasa. Dari makna puasa ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa puasa memiliki 3 rukun. Yang pertama niat. Dan niat itu harus terjadi di malam hari, harus ada di malam hari. Man lam yujmi'is siyama minal lail qabla al-fajri fala siyama lah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyama lah. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Malam hari yang dimaksud adalah mulai dari maghrib sampai terbitnya fajar, yaitu sampai menjelang adzan subuh. Ya. Pada saat itulah kita berniat. Bagi mereka yang khawatir tidak bisa bangun makan sahur, niatnya sebelum tidur. Niat besok mau puasa. Kemudian rukun yang kedua, menahan diri dari pembatal puasa. Itu yang kedua. Ya. Dan pembatal-pembatal puasa itu, yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ya. Berarti, kalau dia makan dan minum tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Man akala aw syariba wa nasiya, man nasiya wa akala wa syariba fala yaqdi. Falyutimma saumahu. Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Karena dia sedang diberi makan dan minum oleh Allah. Jadi lupa itu tidak membatalkan puasa. Itu pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua, yaitu muntah dengan sengaja. Berarti kalau muntah tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Hanya saja ketika muntah sudah keluar ke mulut, maka dibuang, jangan ditelan kembali. Dibuang, ya, kemudian lanjutkan puasanya.
Kemudian yang ketiga, haid dan nifas bagi wanita. Di mana seorang wanita apabila dia berpuasa, menjelang berbuka dia haid misalnya, maka puasanya hari itu batal dan dia wajib menggantinya di bulan lain. Dia wajib menggantinya di bulan lain. Kemudian yang keempat, jima, berhubungan badan dengan istri di siang hari. Adapun di malam hari tidak mengapa. Di siang hari membatalkan puasa. Barang siapa yang melakukannya di siang hari, maka hendaklah dia membayar denda di bulan lain dengan cara dia bebaskan budak. Kalau tidak ada budak dia miliki, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, dia kasih makan 60 orang miskin. Ya. Kemudian pembatal yang kelima. Ini masalah kontemporer. Yaitu suntik. Tentu suntikan di sini bukan suntikan secara umum. Suntikan yang membatalkan puasa ini suntikan tertentu, yaitu suntikan pengganti gizi. Atau seperti infus, ya. Maka suntikan semacam ini membatalkan puasa. Adapun sisanya tidak, seperti suntikan bius atau mungkin nanti ada suntikan vaksin. Ya. Dan saya pernah bertanya kepada orang yang suntik yang tugasnya itu suntik bius. Ya, tugasnya menyuntik orang-orang yang mau dibius, dioperasi di rumah sakit. Dia katakan suntikan seperti ini hanya lewat di pembuluh darah atau kulit saja, di sebagiannya, maka tidak masuk ke lambung. Kalau begitu maka tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah suntikan yang menggantikan gizi kita atau suntikan infus. Ini diantara pembatal puasa. Adapun seperti bekam, masalah ini masalah khilaf diantara para ulama. Ya, saya berpegang pada pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Ini diantara pembatal puasa. Sebagai syarat rukun kedua. Rukun ketiga berkaitan dengan waktu. Rukun puasa yang ketiga adalah berkaitan dengan waktu, yaitu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Wa qulu summa atimmu siyama ila al-lail. Allah katakan sebelumnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Makan dan minumlah kalian di malam hari sampai jelas benang putih dari benang hitam di kala fajar, artinya sampai terbit fajar. Kemudian lanjutkan puasa kalian sampai matahari terbenam, sampai datang awal malam. Nah, ini berkaitan dengan rukun puasa. Berarti rukun itu ada 3. Pertama niat, ya. Yang kedua menjaga diri dari pembatal puasa. Yang ketiga adalah berkaitan dengan waktu, yaitu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Pertama, puasa adalah junnah. Junnah itu perisai. Perisai atau tameng yang menghalangi seseorang dari panasnya api neraka, bahkan dari panasnya dosa di dunia. Jadi, puasa itu menghalangi seseorang dari 2 hal, dari dosa dan dari api neraka. Nabi SAW berkata kepada para pemuda yang tidak mampu menikah, Nabi mengatakan, fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu sebagai benteng baginya, yaitu yang menghalangi dia dari perbuatan dosa.
Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa puasa itu benteng dari api neraka. As-shaumu junnah yastajinnu bihal abdu yaumal qiyamati minan nar. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng yang dengannya seseorang membentengi dirinya dari panasnya api neraka nanti di yaumul qiyamah. Maka kesimpulannya dari hadis-hadis di atas bahwa puasa adalah tameng atau perisai dari panasnya dosa di dunia dan panasnya api neraka nanti di yaumul qiyamah. Kemudian keutamaan yang kedua, puasa adalah jalan cepat untuk menuju ke surga. Amal yang mempercepat seorang untuk menuju ke surga. Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan aku pada satu amal yang akan memasukkan aku ke surga. Nabi SAW mengatakan, "Alaika bis-shaum la mithlalah." Hendaklah engkau berpuasa karena tidak ada yang semisal dengan puasa. Ya, ini keutamaan yang kedua, bahwa puasa adalah amal yang menyegerakan seseorang untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ketiga disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang agak panjang, dan ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih." Sungguhnya semua amal anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Nah, pengecualian dan penyandaran ini adalah penyandaran kemuliaan, di mana puasa itu amal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah, dengan balasan yang tidak terhingga jumlahnya, tidak terbatas. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Fa in qatalahu ahadun aw syatamahu fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim marratain. Apabila telah datang hari seseorang di antara kamu hari puasanya, maka janganlah dia berbicara kotor dan jangan dia berteriak-teriak. Ya. Jika ada seseorang mencelanya, fa in sabbahu ahadun, kalau ada orang yang mencelanya atau mengajaknya berantem, maka jangan diladeni, hendaklah dia menjawab ajakan tersebut dengan mengucapkan, sesungguhnya inni mru'un shaim, aku seorang laki-laki yang sedang puasa, aku seorang sedang berpuasa. Ya. Walladzi nafsi biyadihi la khawlufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misk. Demi jiwaku yang berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa sangat wangi di sisi Allah, melebihi wanginya kasturi. Walisaim farhatan. Bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan, ada dua kesenangan. Yafrahu bihima. Dengan dia mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, yang dengan keduanya dia berbahagia. Pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia sedang berbuka, dia bersenang tuh, berbahagia ketika dia berbuka. Wa idza laqiya Allah fariha bi shaumihi. Apabila dia bertemu dengan Allah, dia bergembira dengan puasanya. Ini keutamaan puasa. Kemudian yang keempat, keutamaan puasa yang keempat, bahwa orang-orang yang berpuasa akan memasuki pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Dan pintu itu tidak terbuka untuk selain mereka. Jadi pintu Ar-Rayyan ini hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja. Selain yang berpuasa, maka tidak bisa masuk. Maka oleh karena itu, bergembiralah orang-orang berpuasa, yang mana mereka dinantikan oleh pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, puasa dan Al-Quran akan bersama-sama datang kepada Allah meminta izin untuk memberi syafaat kepada pelakunya.
Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, as-sawm wal Qur'an yashfa'ani li sahibihima. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi pelakunya. Fayaqulu sawm, ayya rabbi mana'atuhu min at-ta'ami wa syahwa, fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu Al-Quran, ayya rabbi mana'atuhu min al-lail, fashaffi'ni fihi. Fayushaffa'ani. Puasa berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, dulunya hambamu ini menahan diri dari syahwat dan makanan, maka berilah aku izin untuk memberinya syafaat. Al-Quran juga berkata yang sama, ya Allah, dulu hambamu ini tidak tidur di malam hari karena sibuk membaca aku, maka berilah aku syafaat. Berilah aku izin untuk memberikannya syafaat. Maka keduanya, Al-Quran dan puasa, sama-sama memberi syafaat kepada si pelakunya. Ya, ini keutamaan-keutamaan puasa. Namun perlu diperhatikan, wahai saudaraku, a'azani Allah wa iyyakum, semua keutamaan yang baik ini tidak akan diraih kecuali oleh orang-orang yang berpuasa dengan adab yang baik dan menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi nilai pahalanya. Karena di sana ada orang berpuasa tidak dapat pahala, padahal banyak pahala di dalam bulan Ramadan. Banyak rahmat Allah, banyak ampunan Allah, tapi dia tidak dapatkan. Bahkan dia puasa pun dia tidak dapat apa-apa. Nabi SAW mengatakan, rubbas sa'imi, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Ya, kenapa itu? Jawabannya karena mereka tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumannya. Allah tidak butuh. Oleh karenanya, saudara-saudaraku, a'azani Allah wa iyyakum, di bulan Ramadan selain kita berpuasa menahan diri dari makan dan syahwat, kita juga harus menahan diri dari berbicara kotor, berbuat maksiat, ya, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu harus kita menahan diri dari ini. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam orang-orang yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa saja, mereka diancam, apalagi yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa sama sekali, Nabi SAW mengancam dengan ancaman keras, di mana Nabi pernah bercerita bahwa suatu malam dia dijemput oleh dua orang malaikat. Dua orang malaikat ini membawanya ke gunung yang tinggi, dan dua malaikat itu menyuruh beliau untuk naik gunung tersebut. Nabi mengatakan, la utiku, aku tidak sanggup untuk naik. Maka malaikat itu mengatakan, naiklah, kami akan membantumu. Maka Nabi SAW pun naik sampai ke puncak gunung. Dalam kegelapan gunung itu beliau mendengar teriakan yang sangat keras, dan beliau bertanya kepada malaikat-malaikat itu, ma hadhil aswat, ini suara apa nih? Malaikat itu menjawab, hadihi awa'u ahlinnar, ini adalah teriakan rintihan penduduk neraka. Lalu mereka membawa Nabi SAW ke sebuah tempat. Di situ Rasulullah SAW melihat suatu kaum, di mana kaum tersebut digantung kakinya di atas, yaitu dicongkel urat besar di balik tumitnya. Mereka digantung di situ, dicongkel urat besar di balik tumitnya, dan mulutnya robek dan berdarah. Mulut yang robek tersebut berdarah. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, mana haula'i? Siapa mereka itu? Para malaikat menjawab, haula alladzina yuftiruna qabla tahillati sawmihim.
Mereka orang-orang yang suka berbuka di siang hari sebelum datang waktu berbuka. Itu ancaman bagi mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Oleh karenanya ikhwani fiddin azakumullah, di dalam menjalankan bulan puasa di bulan Ramadan ini kita harus menjaga diri dari dosa dan maksiat, apalagi sampai tidak berpuasa, apalagi tidak sholat. Karena ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Orang semacam ini dia tidak mendapatkan nilai yang baik dari puasanya. Ya, karena puasa itu sejatinya membimbing seorang untuk semakin bertakwa kepada Allah. Karena itulah hikmahnya. Nah, tanda seseorang itu mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi, yaitu ketika puasanya bisa merubah karakter dia yang buruk menjadi lebih baik. Atau tadinya dia orang yang tidak bertakwa menjadi bertakwa. Baru puasanya itu mendatangkan kebaikan demi kebaikan baginya. Karena di antara hikmah puasa adalah seseorang semakin bertakwa kepada Allah, yaitu jiwanya bersih. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalimat agar kalian bertakwa, agar jiwa kalian suci. Ya. Maka itulah yang menjadi tanda seseorang itu mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi. Ketika puasa bisa merubah karakternya yang buruk menjadi baik, atau dia tadinya soleh, dia tadinya bertakwa, semakin bertakwa pula di bulan Ramadan. Ya, karena puasa itu akan mensucikan jiwa. Nah, di antara tanda sucinya jiwa orang yang berpuasa, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia takut berbuat dosa. Jangankan di bulan Ramadan, di bulan lain pun dia takut berbuat dosa. Karena di antara penjelasan Rasulullah SAW tentang bersihnya jiwa seseorang, beliau mengatakan an ya'lama annahu ma'allahi haitsu kana. Seseorang semakin tahu, semakin merasa bahwa dirinya selalu bersama Allah dimanapun dia berada. Maka oleh karenanya ikhwan fillah azakumullah, dari puasa ini yang harus kita cari pertama kali adalah sucinya jiwa dan bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara poin yang bisa kita sampaikan dari pembahasan persiapan menyambut bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan baik, untuk meraih pahala rahmat Allah dan juga ampunannya, serta semoga Allah membebaskan kita dari api neraka dengan sebab kita melaksanakan puasa di bulan tersebut. Na'am, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.